terlintas di benak kalian ketika mendengar kata parenting? Orang tua? Anak? Yap, benar sekali. Parenting adalah ilmu yang berhubungan dengan pola pendidikan dan pengasuhan anak. Anak tidak dapat diperlakukan layaknya aset ataupun beban. Mereka adalah seorang individu yang memiliki perasaan, keinginan, dan cita-citanya sendiri, sehingga mereka harus juga dipahami, tidak hanya dirawat. Ilmu parenting sangat penting untuk dipelajari, tidak hanya bagi mereka yang belum menikah, tetapi bagi mereka juga yang sudah memiliki anak. Menurut American Psychological Association, parenting adalah suatu pola pengasuhan anak oleh orang dewasa yang tidak terbatas dengan hubungan biologis dengan 3 tujuan utama, yaitu memastikan anak selalu dalam keadaan sehat dan aman, mempersiapkan anak agar tumbuh menjadi produktif, dan menurunkan nilai-nilai budaya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, parenting adalah sebuah interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak dengan tujuan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak. Ilmu parenting saat ini sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk menerapkan ilmu parenting, seperti melibatkan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya, anak membantu orang tua saat memasak. Melakukan rekreasi keluarga yang memiliki nilai edukasi, namun tetap menyenangkan bagi anak. Membiasakan anak untuk merapikan tempat tidurnya setiap pagi, dan masih banyak hal sederhana lainnya. Dalam menerapkan ilmu parenting, orang tua memiliki preferensinya masing-masing. Ada 4 jenis utama parenting yang harus dipahami oleh orang tua. Yang pertama, authoritarian parenting. Ciri-cirinya, orang tua berlaku otoriter kepada anak. Orang tua merasa semua keinginannya harus dituruti oleh anak, merasa selalu benar, dan membatasi ruang gerak anak. Dampak pola pengasuhan seperti ini, anak biasanya tidak sulit untuk mengikuti sebuah aturan. Namun, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang agresif, rentan terhadap konflik dengan orang lain, dan hilang rasa percaya dirinya, karena opininya sering diabaikan oleh orang-orang terdekatnya. Adanya aturan yang terlalu ketat juga berpotensi menjadikan anak menjadi pembohong, agar terhindar dari hukuman yang keras dari orang tuanya. Yang kedua, authoritative parenting. Kebalikan dari authoritarian parenting, jenis parenting ini justru memberikan dukungan terhadap pilihan yang diambil oleh anak. Hasilnya, anak menjadi lebih percaya diri. Ia juga akan lebih mudah untuk menyampaikan opininya karena tidak dihalang-halangi oleh paksaan orang tua. Anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan ini akan tumbuh menjadi sosok yang taat aturan tanpa paksaan, dan juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi, serta lebih nyaman untuk mengutarakan pendapatnya. Mereka juga cenderung akan lebih bijak dalam membuat keputusan. Yang ketiga, yaitu indulgent parenting. Dalam jenis parenting ini, orang tua bertindak amat permisif terhadap pilihan atau pemikiran anak. Hasilnya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang manja, karena orang tua terlalu permisif dan menuruti kehendak anak. Selain itu, anak juga akan menunjukkan perilaku yang kurang sopan atau kurang menghargai, karena tidak terbiasa mengikuti aturan. Pola pengasuhan ini akan menghasilkan anak yang kurang percaya diri dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu neglectful parenting. Di sini, orang tua jarang atau bahkan tidak terlibat sama sekali dalam pengasuhan anak. Biasanya disebabkan karena orang tua harus bekerja siang dan malam, sehingga jarang berkomunikasi dengan anak. Akibat dari pola pengasuhan ini adalah menimbulkan jarak antara anak dengan orang tua, serta anak kemungkinan akan tumbuh menjadi orang yang tidak bahagia dan kurang rasa percaya diri karena tidak adanya dukungan dari orang tua. Dampak dari keempat pola pengasuhan ini merupakan gambaran umum yang biasa terjadi di masyarakat. Bisa jadi dampaknya berbeda karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Namun, sebagai orang tua tetap wajib menerapkan pola pengasuhan yang paling baik karena kita memiliki peranan besar dalam menghasilkan anak yang tumbuh dengan sosok baik, sukses, dan produktif. Penerapan ilmu parenting dalam keluarga sangat bermanfaat khususnya bagi anak di antaranya.
Pola pengasuhan yang baik akan membentuk kepribadian anak. Contohnya, sejak kecil dibiasakan merapikan dan menyimpan mainannya pada tempatnya. Hal ini melatih anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan pola pengasuhan yang baik, kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi oleh orang tuanya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Orang tua yang memahami ilmu parenting akan selalu berupaya memenuhi kebutuhan sang anak dengan menyediakan makanan sehat untuknya, menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak, serta mendidik anaknya menggunakan pakaian yang sopan. Selain bermanfaat bagi anak, ilmu parenting ini juga bermanfaat bagi orang tua. Orang tua bisa lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak karena mereka sudah dibekali dengan nilai moral dan pendidikan agama sejak dini, sehingga mereka akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan masalah remaja lainnya. Orang tua juga akan lebih bahagia dan bangga jika anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki perilaku baik dan sukses serta berkontribusi banyak untuk masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menerapkan ilmu parenting ini. Contohnya sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.